Halo teman-teman, welcome back to my YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan kita lanjutkan lagi ya ceritanya. Ada satu kamar yang tidak boleh dimasuki sembarangan orang. Bahkan pasien-pasien Pak Wanto dilarang masuk ke sana. Safi di usia uzurnya tidak pernah ia berpikir menyaksikan fenomena wungkuk ireng. Namun semenjak kejadian itu, berbulan-bulan ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam, makhluk itu terus dan terus mendatangi mimpinya. Hari ini, pintunya diketuk oleh seseorang. Sadia. Awalnya ragu, namun ia melihat tatapan mata kosong membuat Safi akhirnya mempersilahkan masuk anak yang juga lahir dari buah kerja kerasnya dulu. Ada apa nak? Gak biasanya kamu kesini. Sadia masih diam menimbang maksud kedatangannya. Mbah, kata dia. Ia sudah bertekad membagi ketakutannya pada seseorang yang mungkin tahu langkah apa yang harus ia perbuat atas peristiwa yang menimpa keluarganya. Ibu jadi gila. Sapi hanya diam, matanya menerawang jauh. Adikmu bagaimana? Heran bercampur bingung seperti Sapi tahu apa yang terjadi di dalam rumahnya. Seharusnya tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Mengingat bagaimana si bapak menutup semua akses peristiwa di dalam rumahnya. Rina lumpuh mbah. Saat itulah wajah tua yang lelah itu akhirnya menangis. Lumpuh bagaimana maksudmu? Sadia mulai menceritakan semuanya dimulai ketika pertama mereka menginjakan kaki di atas tanah itu. Dia tahu di mana rumah itu dibangun, apalagi bukan di atas tanah di mana dia menyaksikan adik bungsunya dulu. Atun. Malam itu masih teringat suara marah dan penuh kelakar ibunya agar Pak Wanto menyudahi apa yang sudah ia lakukan. Bukan tidak tahu, namun Bu Robia sangat memahami apa yang sedang Pak Wanto lakukan. Termaksud setiap malam kemana Pak Wanto berada, apalagi bila bukan bersekutu. Rupanya bubauan amis yang awalnya Bu Robia tidak tahu itu tercium dari aroma mulut Pak Wanto. Perlahan, kejanggalan itu semakin terungkap manakala Bu Robia sampai harus berpuasa dan sholat malam, yang konon membawanya untuk menyaksikan suaminya Pak Wanto tengah mengunyah. Cempe yang dahulu tidak ditemukan arah batangnya ternyata terkubur di belakang rumahnya. Tidak hanya itu, di mimpi yang membuat Bu Robia tidak bisa bersikap tenang itu, ia melihat Pak Wanto selalu membawa anak itu di punggungnya. Pose sedang menggendong anak itu adalah gambaran dari orang yang tengah memelihara iblis dalam hidupnya. Namun Pak Wanto memilih bungkam dan selanjutnya teror itu dimulai membuat Bu Robia kehilangan akalnya. Sadia masih ingat bagaimana akhirnya ibunya mulai kehilangan akal sehatnya saat mulai menangis. Safi hanya mendengarkan, sementara Sadia seolah bingung apakah ia harus melanjutkan ceritanya. Sampai akhirnya kalimat itu terucap. Setelah Rina, Yuni yang akan menerima dosanya, baru setelah itu kamu yang akan menanggungnya. Sadia adalah salah satu gadis primadona kampung ini, namun tidak ada yang menyangka ia memiliki garis nasib yang sial. Meski begitu ia tahu Mbak Sapi masih menyembunyikan banyak hal. Namun entah apa yang disembunyikan sepertinya menyangkut misteri tentang bapaknya. Saya harus apa mbah? Ia menatap wanita tua yang tampak salah tingkah. Seperti dugaan Sadia, ada rahasia yang disembunyikan. Maka Mbak Sapi mengatakan hari itu juga. 14 hari dari hari ini, kamu kembali lagi ke sini. Ada sesuatu yang harus kuberikan. Sadia bersiap pamit, namun Mbak Sapi memanggil lagi. Sebentar nak. Mbak Sapi masuk ke dalam kamarnya, kemudian keluar membawa 4 helai bunga Kamboja. Ada firasat aneh ketika dia menerimanya. Bawa aja, Mbak tidak bisa melayat. Kaget. Sadia bertanya apa maksud. Namun Mbak Sapi mengantar Sadia keluar, lalu menutup pintu gubuknya rapat-rapat. Tersimpan tanda tanya besar dalam benak Sadia ketika ia pulang. Namun 4 helai bunga Kamboja, apalagi bila bukan pertanda kematian. Pertanyaan Sadia terjawab ketika di jalan ia bertemu beberapa orang, mengamatinya dengan mimik wajah prihatin. Dan ketika dia sampai di depan rumahnya, ia melihatnya, bapaknya, Pak Wanto sudah menunggu dengan mata berapi-api. Dari mana kamu?
Sadia tidak menjawab. Ia fokus melihat apa yang ada di belakang bapaknya. Di sana ada 2 jasad yang ditutupi selendang. Ketika ia mendekat, adiknya Yuni memberitahunya. Ibu sama Rina meninggal, Kak. Detik itu waktu seperti berhenti. Sadia diam mematung, lalu berujar dengan nada penuh kebencian. Pengikut iblis laknat! Teriaknya membuat semua hadirin yang melayat diam. Tidak ada suara, hanya tatapan benci. Anehnya, Pak Wanto bersikap tenang. Ia membiarkan dia pergi, berlari menuju kamarnya. Oke teman-teman, mungkin sampai ini aja ya ceritanya. Kita lanjutkan besok. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.